saudara seiman yang terkasih, saya Ella, nama keluarga saya Chen. Sebetulnya itu bukan nama asli saya, tapi ketika ke Taiwan saya dapat nama keluarga. Soalnya kalau di Taiwan harus pakai nama Chinese, harus nama Tionghoa, ya kan Tionghoa ya. Oke. Jadi ini channel kami, channel keluarga kami. Kami sih nggak mau. Halo. Ini suami saya, namanya Ricky. Saya Ricky. Ricky Chen. Nama aslinya juga bukan Chen, tapi saya dapat nama keluarga saya karena saya jadi istri dia. Jadi akhirnya nama keluarganya ikut. Nah, ngomong-ngomong soal keluarga, ini channel mengenai keluarga. Tapi bukan soal kami beli apa atau kami jalan-jalan kemana, tapi soal hubungan di dalam keluarga. Terus bagaimana kehendak Bapa di dalam hubungan kita dengan orang lain, tapi terutama hubungan kita dengan Allah Bapa sendiri, dengan Allah Tritunggal, sama pada ini itu akan berdampak ke hubungan kita pribadi dengan pertama-tama orang paling dekat, dan kemudian dengan anak, dan gimana itu sangat penting sekali buat kerajaan Allah. Nah, channel ini bakalan soal itu, bagaimana masing-masing kami secara pribadi mengalami Allah, itu berpengaruh ke bagaimana hubungan kami. Terus bagaimana masa lalu masing-masing kami itu juga berpengaruh ke hubungan kami dengan Allah, dan akhirnya hubungan kami juga di antara kami gitu. Terus sebabnya kenapa nama channelnya apa? Oh iya. Jadi sebuah keluarga itu dimulai dari komitmen dua orang, laki-laki dan perempuan ya. Kan itu juga inisiatif Tuhan. Betul, inisiatif Tuhan itu harus digarisbawahi bahwa keluarga mulai dari pernikahan itu adalah inisiatif Tuhan. Karena itu juga melambangkan hubungan yang dalam, yang intim antara Tuhan dan manusia. Dan bagi kami orang Kristen, pengikut Tuhan Yesus, kami menyebutnya Kristus dan mempelainya. Jadi hubungan yang sangat intim, sangat dalam, dan berkomitmen satu sama lain untuk mengasihi. Dan pastinya tidak mudah, tapi ada sesuatu yang mengikat kami berdua, yang tidak sekedar romantika yang jelas, tapi ada kasih yang dari Tuhan yang kami salurkan melalui hubungan ini. Jadi, betul, itu perlu digarisbawahi bahwa dong. jadi saya suka menggarisbawahi apa yang dia omong. Jadi itu tugas saya adalah penolong dia. Kembali ke namanya. Tadi itu adalah penolong dia. Jadi pengantarnya Saya harus menggarisbawahi dulu bahwa karena hubungan suami sama istri, pernikahan itu dia diawali pertama-tama inisiatifnya Tuhan. Terus yang kedua, kasih yang disalurkan juga harus kasih yang ilahi, bukan kasih yang eros ya, bukan karena aku mencintaimu bukan, tetapi ya karena alasannya balik lagi ke bahwa Tuhan Yesus mengasihi saya mengasihi Tuhan Yesus, maka saya mengasihi dia, dan juga begitu juga sebaliknya. Jadi Tuhan Yesus itu tetap jadi aktor utama dalam sebuah pernikahan, dan inisiator pertama dalam memercikkan kasih dalam hubungan suami istri dan hubungan keluarga. Ya, jenis kasihnya itu
kasih yang saling memberi ya, yang ya Tuhan Yesus kan turun itu kan inisiatif, turun ke bumi untuk menebus dosa itu kan inisiatif dia. Jadi dia memberi dan mungkin tak berharap kembali, tapi intinya dua insan yang saling berkomitmen untuk memberi kasih, karena dia pasti sudah mengalami kasih Tuhan Yesus dulu. Dan karena kita membahas soal hubungan itu, atau dalam bahasa Inggris biasanya relationship ya, dan nama kami, saya Ricky, Ella, dan anak kami Zin, sehingga channel ini akan dinamakan Relationship. Pas ya. Relationship. Ya, Relationship. Ya, sebenarnya intinya soal relationship, hubungan. Jadi hubungan antara pertama-tama kita dengan Tuhan, terus bagaimana hubungan kita dengan Tuhan itu, dan juga bagaimana Tuhan memulai hubungan dengan kita itu menginisiasi hubungan di dalam keluarga. Nah, karena channel ini keluarga kami yang memulai, jadi ya kami pakai nama masing-masing untuk dikombinasikan. Dia ahli untuk menyusun kata-kata kayak gitu, jadi dia yang bikin namanya jadi Relationship. Ya, dan latar belakang kami mengangkat soal hubungan ini karena sebenarnya relationship atau hubungan ini sangat penting dan mungkin sering dibicarakan dalam keluarga, tapi sepertinya tidak benar-benar kita memahami itu, dan kami pun memahami kami itu. Sedang belajar juga ya, gitu. Dan tidak mudah karena ya kita tidak mau memungkiri dalam hubungan sebuah keluarga mungkin lebih ke bagaimana sosial itu menentukan gitu ya. Jadi kayak sebuah pernikahan yang terjadi antara bapak ibu, jadi kecenderungan mungkin lebih ke seremoni, atau setelah menikah pun nanti masing-masing anggota keluarga, ada orang tua yang bekerja, anak yang sibuk sekolah gitu ya, dan tidak ada mungkin kita benar-benar mendalami hubungan gimana sih antara kita secara pribadi dengan Tuhan kita, yang pertama. Yang kedua, antara anggota keluarga, suami dan istri dan ibu dan anak, ayah dan anak, atau anak dan saudaranya ya, saudara kandungnya, dan mungkin saudara di luar keluarga inti. Itu sepertinya ya mungkin kalau saya bisa bilang cuman lebih ke foto di studio gitu ya, tampaknya seperti ini, tapi kita nggak pernah mungkin membicarakan lebih jauh gitu sebenarnya seperti apa gitu ya. Jadi tujuan kami bermula dari situ, kami mau membagikan pengalaman-pengalaman kami bahwa membangun hubungan itu ya tidak mudah, tetapi itu suatu hal yang perlu kita perjuangkan, dan itu juga suatu wujud kita menerapkan kasih yang Tuhan sudah beri pada kita, dan kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan melalui hubungan itu. Karena kalau ngomong lebih jauh lagi, keselamatan Tuhan Yesus untuk mengembalikan hubungan manusia dengan Tuhannya ketika sebelumnya jatuh dalam dosa ya. Menurut iman kami, ketika Adam dan Hawa, manusia pertama, jatuh dalam dosa, dia terpisah dari Tuhan mereka, sehingga mungkin teman-teman saudara sekalian pernah merasakan kalau kesepian, gak punya teman, walaupun kalian punya segalanya, atau sepertinya itu akan tidak mengenakan. Itulah suatu bentuk, mungkin salah satu contoh bahwa ada masalah dalam hubungan itu. Dan nah, ketika manusia ini diciptakan dengan Tuhannya, dengan sesamanya ini punya hubungan yang baik, sepertinya itu akan lebih baik gitu. Jadi dan apalagi keluarga yang
paling inti yang sering ketemu, intensitasnya tinggi gitu ya. Kalau sampai ada masalah itu ya itu. Jadi kami mau belajar membagikan pengalaman-pengalaman bagaimana ada masalah, kami juga coba mengerti, mencoba menyelesaikan, mencoba ya tetek bengek hubungan itu. Jadi Digarisi lagi. ya itu latar belakangnya. Soalnya channel di YouTube maupun di internet gak banyak ya yang bicara soal kesaksian Kristen, tentang pentingnya hubungan, tentang pentingnya hubungan dengan Tuhan, pentingnya hubungan dengan suami istri, pentingnya hubungan dengan anak, pentingnya hubungan dengan sesama manusia. Banyak kan channel-channel yang bicara soal kesuksesan itu selalu bicara soal apa yang dunia ini katakan gitu. Kesuksesan menurut ukuran materi, sekolah, punya gelar, kemudian punya uang banyak, itu materi ya. Terus punya popularitas, nama yang masyhur. Itu semua nggak jelek dan itu semua tidak bertentangan, karena firman Tuhan juga bilang kalau orang yang diberkati itu, dan kebanyakan juga yang di perjanjian lama diberkati itu sama dengan diberkati dengan banyaknya ternak, banyaknya anak, dan juga macam-macam gitu. Tetapi bahwa diberkati hubungan, bahwa ketika kita punya hubungan yang beres dengan Tuhan, dan ketika kita punya hubungan yang beres dengan suami atau istri, kita punya hubungan yang beres dengan anak, hubungan beres dengan saudara, hubungan yang beres dengan orang di luar kita, itu tidak dilihat sebagai sebuah pencapaian, nggak dilihat sebagai bahwa itu sesuatu yang patut dibanggakan, bahwa itu adalah sesuatu yang bernilai. Nah, itu terlupakan, padahal esensi dari kerajaan surga dan Allah Tritunggal sendiri itu kan hubungan di antara Allah Tritunggal dan bagaimana Tuhan Yesus meminang gerejanya sebagai mempelainya, itu kan hubungan. Jadi, dan terlepas dari itu semua, kami juga mau bilang kami bukan ahli teologi, kami nggak belajar teologi. Jadi channel ini betul-betul murni kesaksian tentang bagaimana Tuhan memulihkan kami. Jadi pertama-tama memulihkan hubungan kami dengan Tuhan, sehingga kami bisa menyalurkan kasih yang Tuhan salurkan dalam diri kami kepada pasangan kami, kepada anak kami, dan juga kepada orang-orang di sekeliling kami. Jadi buat kalian yang merasa bahwa tidak ada masa depan karena keluargaku bercerai, karena pacarku meninggalkanku, karena temanku gak mau lagi temenan sama aku, atau tidak ada orang yang mau temenan sama aku, apapun sebabnya, selalu ada masa depan, karena Tuhan Yesus ada di sana, dan saat ini Tuhan Yesus ada di sebelah kamu, sedang menawarkan hubungan yang baru kepada kamu. Dan kalau kamu mau terima hubungan ini, hubungan yang intim dan mesra dengan Allah Sang Pencipta dunia ini, maka hubungan kamu dengan orang-orang di sekeliling kamu yang kamu rindukan itu akan dipulihkan. Selain itu, bahwa akan selalu ada masa depan buat kamu, karena itu janjinya Tuhan. Bahwa Tuhan itu menjanjikan hari depan yang penuh dengan harapan, bukan rancangan kecelakaan. Maka carilah Tuhan. Nah, kamu mau punya pengharapan dalam hidup, channel ini gak menjanjikan bahwa kalau kamu ikut Tuhan Yesus dan pulih hubunganmu dengan Tuhan, maka kamu akan mendapatkan semua yang dunia tawarkan buat kamu. Bukan. Tetapi channel ini menawarkan bahwa esensi dari tujuan hidup seseorang, manusia, itu adalah semakin menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Dan kalian mau merayakan itu. Jadi kalian mau menjadi suara di padang yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus akan datang. Karena nama anak kami Zain itu adalah salah satu varian dari nama bahasa Ibraninya Yohanes. Dan yang kami maksudkan waktu kami berdoa itu dapatnya bahwa anak kami nanti namanya akan jadi Yohanes Pembaptis. Dan kami juga pengen sekali
mengajari dia melalui apa yang kami lakukan sekarang, bahwa kami mau memberitakan kepada teman-teman semua, selalu ada harapan ketika kita mau tinggal di dalam Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus di dalam kita. Untuk lebih lanjutnya, apa itu hubungan kita sama Tuhan, tunggu video kami selanjutnya. Cek video kami karena kami akan upload 2 kali seminggu. Dukung video kami ya, supaya kami bisa bikin dengan semangat. Tentu saja motivasi kami pengen sekali supaya internet dipenuhi dengan kabar baik. Soalnya orang sekarang kan semua, apalagi zaman corona gini, dari internet, HP, semua informasi hiburan dari HP, dari internet, dan kamu mau penuhi, banjiri internet dengan kabar baik dari surga. Jadi like dan subscribe channel kami supaya kami bisa produksi video-video berikutnya dan memberkati rumah-rumah orang-orang yang beriman yang mencari Tuhan. Oke, Tuhan berkati. Tuhan memberkati. Salam relationship.